Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru yang saya hormati, para pendidik yang tidak kenal lelah untuk mengejar cita-citanya, ini ada kabar terbaru dari surat edaran Dirjen GTK tertanggal 27 Mei pada hari ini. Surat itu dikeluarkan mengenai pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta seleksi akademis PPG Daljab tahun 2023 atau yang biasa kita sebut pretest PPG lah. Nah, bagi rekan-rekan guru yang sedang mengejar impiannya untuk menerima sertifikat pendidik, saya bacakan mengenai isi surat yang saya pahami, di mana syarat pretest PPG Daljab tahun 2023 itu yang pertama terdaftar pada Dapodik, lalu terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan Dirjen GTK, lalu mempunyai NUPTK. Jadi rekan-rekan guru yang masih belum memiliki NUPTK segera diurus. Semoga bisa cepat keluar NUPTK-nya. Lalu masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Baik, ke bagian berikutnya. Kategori peserta pretest PPG tahun 2023 ini dibagi menjadi dua kategori ya. Kategori yang pertama itu kategori A, yaitu guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Jadi kategori A ini adalah para guru yang sudah mengikuti seleksi akademik atau pretest tahun kemarin, tahun 2022, namun belum lolos. Jadi yang belum lolos untuk pretest tahun 2023 kemarin ini semuanya masuk kategori A. Lalu untuk kategori B, yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang. Untuk kategori B ini adalah guru-guru yang ketika tahun kemarin itu sebelum mengikuti pretest PPG kan seleksi administrasi dulu. Bapak Ibu guru yang belum lulus seleksi administrasi ditambah Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti seleksi administrasi atau guru-guru baru yang belum lolos seleksi administrasi. Lalu sasaran kategori A, nah ini poin pentingnya. Sasaran kategori A ini tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Jadi guru sasaran kategori A yang tadi sudah mengikuti pretest tahun kemarin tetapi belum lulus, itu tidak perlu menyiapkan berkas atau apa, jadi tidak usah mengikuti seleksi administrasi. Jadi tinggal tunggu di SIM-PKB-nya, sesegera mungkin nanti ada update mengenai pelaksanaannya. Tapi bagi guru-guru di kategori A yang jenis bidang studinya mengalami perubahan, ada banyak di lampiran-lampiran yang ada di surat tadi. Nanti Bapak Ibu pasti sudah dapat share-sharannya. Itu harus menyesuaikan ijazah dengan bidang studi yang diampu. Itu diberi waktu tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Jadi ini cepat banget Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau nanti tidak segera mengupdate? Ya resikonya kemungkinan besar Bapak Ibu tidak bisa mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Syarat administrasi bagi guru yaitu hasil pindai atau scan ijazah S1 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi guru yang memiliki S1 yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti.
Lalu yang kedua yaitu hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, atau Kabupaten. Jadi ini SK pertama sebagai guru. Yang dinamakan SK pertama itu bisa ketika Anda diangkat pertama kali menjadi guru itu honorer ataupun PNS. Tapi kalau saran saya jika Anda itu sudah pernah diangkat sebagai tenaga honorer atau wiyata bakti, sebaiknya dilampirkan saja. Lalu yang ketiga yaitu hasil scan legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaiannya itu seperti ini. Yang pertama, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, SK tingkat terakhir mulai dari seperti SK 3A, B, C, D, 4A, 4B, dan seterusnya. Lalu SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru P3K asli atau fotokopi. Nanti yang fotokopi harus dilegalisir Dinas Pendidikan. Yang ketiga yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021 atau 2022 dan 2022 atau 2023 bagi guru non ASN di sekolah negeri asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini kalau dari tahun 2021 2022 itu berarti yang tahun ajarannya. Yang keempat yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yang sekolah swasta ya ini. Lalu syarat berikutnya adalah hasil SKPBM berarti tahun ajaran 2022-2023. Hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui meterai 10.000. Formatnya ada yang di lampiran kelima itu. Baik, kemudian syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah hampir sama dengan sebagai guru, namun ini ada syarat tambahan yang ini, syarat AB ini sama dengan guru. Lalu ini yang C ini hasil pindah scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah provinsi, kabupaten, atau kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kalau yang swasta, yang legalisir dari SK-nya itu yang dari ketua yayasan. Yang terakhir sama seperti syarat yang sebelumnya yaitu fakta integritas bermeterai 10.000. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, pendaftaran pengajuan berkas itu 30 Mei sampai 11 Juni 2023. Jadi cukup singkat ya, ini berarti sekitar 12 hari saja ini. 12 hari. Jadi buat teman-teman yang kategori B untuk mempersiapkan syarat-syaratnya secepat mungkin, tapi yang benar. Lalu diupload di SIM BKB masing-masing. Kemudian tahap yang kedua ya ini perbaikan berkas. Jadi jika berkasnya teman-teman ada kekeliruan atau kurang benar, nanti ada masa perbaikannya dari 12 Juni sampai 28 Juni tahun 2023. Lalu ini diverifikasi dan divalidasi oleh petugas. Dari informasi yang terakhir itu yang verifikasi dan validasi ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Setelah itu diverifikasi oleh BPGP. Karena pelaksanaan PPG mulai tahun 2023 ini yang memegang itu BPGP tiap provinsi masing-masing. Lalu pengumuman hasilnya itu pada tanggal 5 Juli. Nah, teman-teman guru, demikian informasi terakhir. Saya sebagai tenaga pendidik juga berharap Bapak Ibu guru yang masih belum menerima sertifikasi segera bisa lolos pretest, mengikuti PPG, lolos UP, dan dapat menerima tunjangan profesi guru. Demikian penjelasan saya.
Jika ada hal yang ditanyakan kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya bantu menjawab. Demikian, cukup sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.